Pemeriksaan TESPEK dapat membantu dalam diagnosis kehamilan, namun bukanlah tanda pasti kehamilan. Pemeriksaan TESPEK didasarkan pada cara kerja mendeteksi marker kimiawi dalam tubuh yang disebut HCG. Ini adalah hormon yang diproduksi selama awal kehamilan saat hasil pembuahan berhasil menempel atau implantasi ke jaringan rahim. HCG baru dapat terdeteksi setelah 12 hari pembuahan, yakni ketika jadwal menstruasi Anda tidak haid. TESPEK dapat mendeteksi tingkat kehamilan dengan akurat mencapai 99%. Bahkan garis tipis saja sudah menunjukkan hasil yang positif, namun masih mungkin terjadi hasil negatif atau positif palsu. Inilah beberapa kondisi yang menyebabkan TESPEK positif tetapi tidak hamil. Yang pertama, kesalahan penggunaan. Agar hasilnya akurat, maka sangat penting untuk mengikuti petunjuk penggunaan TESPEK. Jangan lupa periksa tanggal kadaluarsa sebelum menggunakannya. Salah satu kesalahan paling umum adalah melakukan tes terlalu dini alias belum saatnya melakukan tes kehamilan. Penting juga melakukannya saat air kencing tidak terlalu encer. Gunakan TESPEK ketika urin sangat berkonsentrasi, seperti ketika pertama kali bangun di pagi hari. Membiarkan strip tercelup di dalam aliran urin selama waktu yang ditentukan juga penting. Bila perlu, atur timer pada stopwatch atau smartphone untuk memastikannya. Yang kedua, obat-obatan. Jika Anda menjalani program kehamilan di dokter, Anda mungkin mengkonsumsi obat-obatan kesuburan. Salah satunya suntik HCG sintetis. Obat-obatan tersebut membantu folikel melepaskan sel telur matang, namun dapat menyebabkan pembacaan positif palsu, terutama jika tesnya diambil terlalu awal. Obat-obatan lain juga dapat menyebabkan tes kehamilan positif palsu. Mereka termasuk tetapi tidak terbatas pada obat anti kecemasan, antipsikotik, antikonvulsan, obat penyakit Parkinson, diuretik, antihistamin, dan metadon. Yang ketiga, kondisi medis tertentu. Meski jarang, kondisi medis tertentu dapat menyebabkan tes kehamilan dengan TESPEK positif palsu. Dalam beberapa kasus, tumor di dalam tubuh dapat menghasilkan HCG, dan ini adalah kasus untuk tumor sel telur ovarium tertentu dan penyakit trofoblast gestasional. Kondisi langka di mana sel-sel yang biasanya membentuk plasenta berkembang menjadi penyakit lainnya, yaitu infeksi saluran kemih, penyakit ginjal yang menyebabkan darah atau sel darah putih dalam urin, kista ovarium, terutama kista corpus luteum, penyakit yang lebih serius seperti kanker ovarium, dan masalah hipofisis. Selanjutnya, kehamilan kimia. Kehamilan kimia terjadi jika telur yang dibuahi tidak dapat tumbuh menjadi janin sejak tahap dini. Alat TESPEK sudah mendeteksi kehadiran hormon HCG sehingga menunjukkan hasil positif. Namun sebelum terlihat oleh USG, kehamilan ini berakhir dengan keguguran. Bahkan seringkali terlihat seperti haid biasa hingga banyak wanita tidak menyadarinya. Kehamilan kimia ini bisa terjadi karena berbagai alasan: fibroid atau miom, jaringan parut, anomali uterus kongenital yang menyebabkan uterus menjadi tidak beraturan. Sejumlah hormon tertentu seperti progesteron dapat mengurangi kemungkinan implantasi dan pertumbuhan embrio. Selanjutnya, hamil di luar kandungan. Terkadang telur yang dibuahi dapat berimplantasi sendiri di luar rongga rahim. Akibatnya kehamilan terjadi di luar kandungan. Istilah medisnya kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik umumnya terjadi di saluran tuba falopi ketika sel telur yang berhasil dibuahi gagal berjalan menuju rahim. Maka tak heran jika semuanya menunjukkan hasil TESPEK positif, tetapi tidak hamil sungguhan. Gejala kehamilan ektopik meliputi mual dan nyeri payudara yang juga merupakan gejala kehamilan normal. Rasa sakit yang tajam di perut, panggul bahu atau leher, sakit parah di satu sisi perut, terus pusing atau pingsan, dan rasa tertekan pada area rektum. Dan yang terakhir, keguguran yang baru terjadi. Hasil TESPEK positif selalu terjadi meskipun kehamilannya telah mengalami keguguran. Selama kehamilan, kadar HCG terus meningkat saat plasenta tumbuh 2 kali lipat setiap beberapa hari dan memuncak sekitar 10 minggu. Ketika kehamilan berakhir, kadar HCG mulai surut tetapi surutnya lambat.
Jadi, hasil tes pack positif harus selalu ditindaklanjuti dengan memeriksakan diri ke dokter. Dokter mungkin akan menganjurkan Anda untuk melakukan tes urin atau darah guna mengkonfirmasi hasil dan memantau kadar HCG. Jika diperlukan, pemeriksaan USG transvaginal dapat dilakukan untuk mencari kantong kehamilan sebagai konfirmasi bahwa kehamilan berjalan normal. Nah, itu tadi informasi tentang tanda kehamilan palsu. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi Anda dan bagi di sekitar Anda. Maka dari itu, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi kesehatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.